saya memang positif kanker darah atau leukemia. Dan disitu mengagetkannya lagi apa? Ternyata saya hyperleukosit. Karena mereka based on data, semuanya kan dari data medis kan. Bahkan dokter saya dari Tangerang pun juga bilang, usia kamu dari 8 Juli 2022 itu terhitung hanya 3 bulan aja. 3 bulan? 3 bulan. 5 dokter spesialis tanganin saya. Biasa kalau kanker, COVID itu kebanyakan sih udah lewat, udah nggak selamat. Saya udah sempat masuk keranda orange tuh kalau mungkin lihat di media itu kan, yang untuk COVID tuh. Saya udah masuk situ, dibawa ke ruang ICU sambil dikasih oksigen. Nah waktu pas lagi kritis itu, ini saya vena saya hancur, fotonya ada semua. Jadi seperti kayak disayat-sayat pakai silet. Sakitnya luar biasa, perih, kayak mau meledak. Memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena saya sudah dikasih painkiller dosis tinggi morfin, disuntik selama 24 jam. Jadi suntik pelan 24 jam tuh. Waktu saya doa gitu, amin. Saat itu juga jam setengah 3 pagi tanggal 5 September 2022, akhirnya saya selesailah hidup saya. Jam 3 pagi? Setengah 3 pagi. Setengah 3 pagi? Setengah 3 pagi, tanggal 5 September, tanggal 5 September 2022. Karena kalau ingin sama Tuhan, itu hanya beberapa detik aja, nggak lama kok. Hanya beberapa detik. Sakit di tangan saya yang hancur ini, semuanya hilang. Kamu pasien kanker darah leukemia yang sudah tidak selamat, tapi kamu berhasil bangkit, hidup kembali, sehat, pulih. Bisa nggak kamu jelaskan kepada kami, para dokter yang ada di sini, dan juga dokter-dokter yang sudah tersambung di seluruh Indonesia, dia bilang gitu. Itu seperti gelora api tuh. Seperti kalau saya mau bicara nih, kayak ada dorongan nih, itu nggak akan bisa ditahan tuh, nggak akan bisa ditahan. Jadi merinding saya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali di podcast kami Keluarga Hati Ilahi, di mana kami selalu bersuka cita untuk menceritakan kebaikan Tuhan, khususnya di dalam pernikahan, rumah tangga, dan bahkan iman kita yang terutama. Dan hari ini kita bersuka cita, saya dengan suami saya Ana. Saya Edi. Ya. Hari ini kami bersuka cita karena kami juga kedatangan narasumber yang juga nggak kalah spesial, di mana dia pernah mengalami rata-rata takut ya akan namanya kematian ya. Tetapi narasumber kami kali ini akan bercerita bagaimana perjalanan rohani dia sampai mengalami yang dikatakan sempat mengalami kematian ya. Ya, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan bahkan bertemu, berjumpa dengan Tuhan dan hidup kembali. Dan bagaimana perjuangan dia, karena dia meninggalnya itu dalam keadaan sakit kan ya. Ya, lewat satu penyakit yang mematikan ya, yang sebenarnya udah memang nggak bisa sembuh, akhirnya meninggal kan gitu. Tetapi puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan, dia diberikan kesempatan kedua. Dan ini luar biasa, kita pengen kulik-kulik lebih dahsyat bagaimana Tuhan berbicara dan berurusan dengan beliau dan bahkan mengubah hidupnya sejak itu. Mari kita mau sambut narasumber kita hari ini. Ya, shalom Pak Agung. Pak Agung. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kita sangat bersyukur Agung bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Iya, boleh tahu nama lengkapnya Bapak siapa? Nama saya Rahma Agung Sembodo. Woi, Rahma Agung Sembodo. Namanya unik ya? Iya, itu nama. Jadi waktu itu kan saya lahirnya kan kata ibu saya di bulan Ramadan. Oh, di bulan Ramadan. Jadi Rahma Agung artinya rahmat Tuhan, rahmat Allah kalau saudara-saudara kita bilang. Sembodo itu berarti dia mandiri. Mandiri. Jadi dia bisa mengayomi banyak orang. Begitu arti dari nama itu. Dan terbukti ya, hari ini mengayomi banyak orang ya, lewat kesaksian soalnya kan. Emang dulunya keluarganya bukan Kristen gitu, bukan. Pak? Bukan. Oh, bukan. Jadi ibu saya bukan. Oh, non Kristen ya. Oke, jadi ada hubungannya dengan namanya, kenapa begitu kan? Oke. Yes. Nah, mungkin boleh diceritakan singkat ya dari latar belakangnya Pak Agung ya. Berapa saudara, terus asalnya dari mana? Jadi saya lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Ibu bapak dari Jawa, di Solo. Solo, oke. Saya 3 bersaudara, saya anak terakhir. Kakak saya nomor 2 sudah meninggal tahun 2020 kemarin. Oh, nggak lama lah ya? Iya. Baru 5 tahun. 5 tahun ini. Seperti itu. Terus waktu ya tadi kan dikatakan orang tua bukan orang percaya. Bagaimana perjalanan Pak Agung bisa sampai mengenal Tuhan? Ya, jadi memang awalnya waktu pas orang tua saya itu
belum di dalam Tuhan Yesus. Jadi mereka menikah waktu itu, ya kan. Jadi waktu masih zaman Jepang ya, bukan salah cerita dari mereka gitu kan. Nah jadi pertama bapak saya dulu yang terima Tuhan Yesus, kemudian ketemu dengan ibu saya, baru mereka ibu saya ikut masuk ke agama Kristen waktu itu. Nah jadi waktu udah lahir kita ya kita udah ngikut orang tua gitu. Oh, berarti lahir udah langsung Sudah Kristen. Tuhan. Iya, ngikut orang tua lah gitu. Cuman perjalannya waktu itu kan akhirnya saya mengalami sendiri gitu. Walaupun awalnya hanya ngikut orang tua gitu awalnya keyakinan karena lahirnya udah terima Iya, Tuhan ya gitu. tapi sebenarnya belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. belum. Mungkin bisa diceritakan perjalanan waktu muda Bapak itu seperti apa? Mungkin apakah Bapak termasuk orang-orang yang alim atau juga udah rohani gitu? Atau nakal gitu. Atau nakal? Maksud bapak saya? Enggak, dari Bapak bapak. sendiri. Oh saya. Kalau saya sih ya kalau dari kecil ya kayak anak-anak biasa lah main gitu kan. Nah terus saya masih ingat banget tuh waktu pas saya lagi sekolah SMU, sekolah menengah umum. Nah jadi waktu itu ada satu pendeta nih, ada pendeta namanya pendeta Tony Getano, saya sebut nggak apa ya. Dia udah di Amerika sekarang. Dia pernah bertanya ke saya, Agung, nanti suatu saat nanti kalau kamu dipanggil Tuhan, maksudnya meninggal gitu, kamu yakin nggak kamu masuk surga? Oh saya jawab dengan lantang, yakin dong Pak. Saya kan Kristen gitu, Kristen gitu kan. Tapi dalam hati saya, masa sih saya masuk surga gitu kan? Karena saya belum ngalamin Tuhan. Ya, walaupun saya tahu gitu, hanya sekedar tahu loh. Sekedar tahu, bukan ya. ngalamin, beda kan? Betul. Saya bilang sama Tuhan. Waktu saya belum tahu ya kalau itu saya akhir bicara sama Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan Yesus kalau memang Engkau benar, Tuhan yang hidup yang tertulis dalam Alkitab, saya mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Bukan dari kata orang, bukan dari tulisan dari Alkitab ini, tapi Engkau menjumpai saya secara pribadi. Dan itu hari kejadian. Kejadian apa itu? Jadi waktu pas saya selesai sekolah, saya kuliah di Bandung, di IKIP Bandung, sekarang namanya UPI. Nah waktu pas di kampus UPI, kampus IKIP Bandung itu kan saya juga dulu ya, itu paling anti banget dengan orang-orang Kristen karismatik. Apalagi yang bahasa roh gitu, orang gila itu bahasa roh. Dulu kan nggak ngerti gitu kan. Nah akhirnya saya ke situ, di situ ada persekutuan mahasiswa Kristen di kampus IKIP itu. Nah entah kenapa tuh kok saya mau tuh diajak sama teman-teman saya gitu kan. Saya paling anti, paling nggak mau deh diajak kayak gitu-gituan gitu. Namanya 2 semalaman. Itu hanya sekitar 15 orang. Musiknya pakai gitar bolong, namanya pakai ruangan kampus kita pinjem. Kita 2 semalaman dari jam 8 sampai pagi gitu, sampai subuh gitu kan. Dan akhirnya saya mau tuh. Saya masih ingat banget tanggalnya 27 Mei tahun 2000. Nah, disitulah akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus 2 kali. Yang 2 kalinya itu nanti nyambung dengan yang saya divonis leukemia kanker darah. Nah, jadi kalau yang tanggal 27 Mei tahun 2000 itu, jadi kan saya orangnya keras lah, nggak mau diajak kayak gitu. Tiba-tiba saya mau. Tiba-tiba teman saya nih, namanya Manuel, orangnya masih ada. Dia bilang gini, malam hari ini akan terjadi perkara yang dahsyat dan ajaib dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya nggak ngerti maksudnya apa sih gitu kan. Ternyata itu terjadi sama saya gitu. Tiba-tiba kita lagi doa. Saya masih ingat banget lagunya. Kita nyanyi lagu ini, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, gitu kan. Diulang. Kemudian saya lihat itu atap kampus ini terbelah 2. Penglihatan. Waktu itu saya nggak ngerti ini apa gitu kan. Ini pengalaman supranatural pertama kali. Terbelah 2. Lalu saya lihat itu benar jelas sekali tuh bintang-bintang di langit. Banyak sekali. Kemudian dari bintang-bintang itu keluar cahaya putih terang berkilauan, tapi tidak menyilaukan. Nah waktu pas awal itu saya jujur takut karena saya nggak ngerti ini apa sih gitu kan. Dari cahaya itu turunlah 4 makhluk tinggi besar, semua pakai jubah putih sampai ke bawah. Saya dulu tuh nggak tahu kalau itu malaikat, tapi sekarang sudah tahu. Malaikat tuh nggak ada sayapnya. Nah jadi 4 malaikat itu ada di depan saya, belakang saya, kanan kiri. Kemudian mereka menumpangkan tangannya ke kepala saya. Salah satu malaikat bilang gini, jangan takut. Nah langsung dibawa naik ke atas. Dalam penglihatan dibawa naik ke atas.
Teman-teman saya yang melihat saya kan sambil terus nyanyi itu sebab kau besar, saya dibawa naik ke atas ke langit. Mereka lihat saya, katanya setelah itu saya seperti berbicara dengan sesuatu tapi tidak kelihatan, dan mereka pun sendiri merasakan tuh suasana yang pekat tapi tidak tidak menakutkan, enak gitu, nyaman gitu kan. Nah, kebetulan salah satu teman saya itu dia diberi karunia untuk menerjemahkan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Saya dibawa naik dengan si izin Tuhan, ini dengan si izin Tuhan semuanya. Saya dikasih lihat sama Tuhan, melihat seluruh muka bumi. Ini dari cara pandang Tuhan nih. Saya melihat apa yang dilakukan semua manusia di muka bumi ini. Mau itu buat baik, buat jahat, saya bisa lihat dengan si izin Tuhan. Saya dibawa naik, kemudian saya dibawa satu ruangan, itu ada di Kitab Wahyu. Itu ada 12 tahta kecil 12 kanan dan kiri, di depannya ada tahta besar. Nanti di situ ada 24 tua-tua. Di tengahnya itu ada makhluk kerubim, ada tabut perjanjian. Di tahta besar itu nanti Tuhan Yesus Kristus akan berdiri di situ menghakimi orang percaya. Nah, jadi saya dibawa satu ruangan cukup besar. Lantainya terbuat dari marmer, bagus banget, sangat bagus, dan bukan marmer seperti di bumi. Saya dibawa ke situ, terus saya lihat kok tubuh saya itu hitam seperti ini, hitam legam dari ujung rambut sampai ujung kaki hitam. Jadi saya nggak bisa berdiri, saya hanya rata dengan tanah nih, dengan marmer. Nah, waktu pas saya tidak bisa menengadah gitu, tiba-tiba saya dengar suara dari tahta besar itu panggil saya, Agung, anakku, kemari. Saya mundur, tapi saya merayap itu mundur. Tidak Tuhan, saya tidak layak seorang berdosa. Agung, anakku, kemari. Sampai 3 kali dia bilang gitu. Itu setiap kaki Tuhan melangkah, ya, itu seperti ada gelombang kejut. Lalu tiba-tiba dia menghampiri saya, peluk saya dari belakang. Saya diangkat sama dia. Saya lihat luka di tangannya. Ya saya tahu itu siapa, Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Kan tadi kan saya bilang waktu pas ditanya sama pendeta Tony kan, kalau kamu mati kamu yakin masuk surga nggak? Saya kan doa, Tuhan, saya mau bertemu dengan secara pribadi, secara langsung. Nah, inilah saatnya. Saya dibawa sama Tuhan, dirangkul, didirikan. Dia katakan ini ke saya di telinga saya, dan ini saya sudah sampaikan ke banyak orang. Jadi nanti apa yang saya alami di tanggal 27 Mei tahun 2000 ini ada benang merahnya juga dengan yang saya alami waktu saya divonis kanker darah tanggal 8 Juli 2022. Tuhan Yesus bilang gini ke saya, ceritakan apa yang sudah kamu lihat kepada semua orang. Akulah Yesus Tuhan, Juru Selamat bagi dunia ini. Tuhan hanya bilang gitu. Dan itu jujur, waktu suasana tuh enak banget. Kalau saya mau pilih, lebih baik saya di sana daripada balik, beneran. Enak banget. Damai sejahtera ya. Damai sejahtera, sukacita, kelegaan. Nggak bisa berbantah sedikit pun gitu. Kita mau bantah apa, masalah apa, nggak bisa. Karena udah cukup, benar. Christ is enough, cukup. Yesus cukup udah. Jadi itu kasih Tuhannya yang memeluk saya. Nah, karena Tuhan suruh saya ceritakan, akhirnya saya dibawa balik. Saya kalau cerita saya merinding. Saya dibawa balik. Jadi sebelum saya dibawa balik, itu kan dari jam 8 kita mulai doa. Saya dibawa ke satu ruangan lagi, dibawa sama 2 malaikat. Nah, di dalam satu ruangan cukup besar juga itu ada orang-orang lagi beribadah, ya. Di salah satu kerumunan orang itu, saya dikasih satu sama malaikat. Saya dilihatin, itu teman saya. Jadi saya dulu punya teman SD, namanya Oscar. Dia udah meninggal, terkena kanker darah, leukemia, gitu. Tapi saya tidak mau bicara dengan dia. Ini yang beribadah di situ, ini orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Makanya pastikan di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan itu saya nggak tahu deh. Tempatnya beda lagi. Gitu kan. Nah, setelah saya dilihatin itu, ketemu sama Oscar itu, walaupun tidak bicara, baru saya dibawa balik tuh sama malaikat ke bumi. Ya, teman-temannya yang lihat saya itu saya nangis gitu. Tapi sambil bicara, di hadapan mereka semua. Salah satu teman saya yang bisa mentafsirkan, mengartikan bahasa roh itu. Dan itu rasanya tuh sampai selama 3 hari waktu itu saya itu nyaris hampir tidak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa, susah gitu mau bicara. Sampai mata ini mau buka itu sulit. Di waktu saya dibawa naik ke sana itu hanya sebentar aja. Tapi di bumi itu ternyata di jam 5 pagi. Tadi dari jam 8 sampai jam 5 pagi. Iya, lama loh. Karena di surga nggak ada jam.
Nah, waktu pas saya nggak bisa bahasa Indonesia itu, setiap orang yang saya sentuh waktu itu ya di kampus, yang tadinya mungkin orang yang nakal atau gimana, bahkan teman-teman saya sendiri yang susah banget disuruh ibadah, saya cuma bilang, tapi saya sulit untuk menyampaikan dalam bahasa Indonesia, jadi didampingi sama teman saya. Intinya gini, Tuhan Yesus mengasihimu, apapun yang sudah terjadi hidupmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya pundak saya pegang gini, wah langsung nangis, orang-orang bertobat saat itu juga. Dan saya percaya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada pertobatan. Amin. Gak mungkin enggak, itu pasti ada pertobatan. Nah, tergantung kitanya mau nggak dipakai sama Tuhan, gitu kan. Nah itu sampai waktu itu di satu ya saya baca Alkitab aja. Dalam tempo 1 bulan selesai saya baca semua. Yang muncul itu bukan tinta hitam seperti di Alkitab, enggak. Tinta emas berupa film. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya kan nonton film 1 bulan. Habis semua. Nah kayak gitu. Dan sampai sekarang saya beritakan itu. Sampai detik ini. Luar biasa ya. Jadi perjalanan pertemuan Yesus di awal pertama itu yang membuat imannya Pak Agung itu bisa berdiri kuat. Iya. Dan ketika sudah kuat ternyata ada lagi yang namanya ujian. Betul. Ya itu berarti selangnya berapa tahun dari sejak pertemuan dengan Yesus itu di tahun 2000 ya? Tahun 2000. Tahun 2000 ya? 27 Mei tahun 2000. Berarti setelah itu mulai pelayanan dong Pak? Iya, pelayanan. Mulai aktif pelayanan? Pelayanan 2001. Oh berarti nggak waktu- lama lah iya. mulai aktif pelayanan. Waktu itu saya worship leader. Worship leader. Belum jadi pembicara belum. Masih mimpin pujian. Nah dari situ Tuhan bawa saya, Tuhan ajar saya untuk semakin mengenal pribadinya. Nah jadi singkat cerita maju ya di tahun 2018. Waktu itu saya lagi mimpin KKR di salah satu gereja di Jakarta Barat, besar KKR-nya, banyak yang datang. Nah salah satu pembicara di situ saya sebut apa namanya? Mungkin Pastor Joe dengar namanya Pastor Joe Israel atau Iya. Joe Israel. Oh iya. Nah jadi waktu dia yang khotbah, saya mimpin pujian, tiba-tiba dia bilang gini, setelah doain jemaat, saya dipanggil di tengah kerumunan jemaat tuh, ya kan, musik lagi diiringin gitu. Bro yang tadi mimpin pujian, boleh sini ke depan. Tuhan mau bicara untuk kamu, ada pesan Tuhan khusus buat kamu, dibilang gitu kan. Ini sebelum saya divonis, jauh sebelum saya divonis kanker darah. Saya juga nggak ada kepikiran itu bakal divonis kanker darah gitu. Siapa yang mau gitu kan? Nggak ada yang mau kan gitu kan? Dia bilang gini, saya pikir Pastor Joe ini bicaranya di telinga saya gitu kan, berdua gitu. Ternyata nggak diumumin di depan jemaat, diumumin gitu kan. Dia bilang gini, persiapkan dirimu. Dia bilang Tuhan akan pakai kamu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Akan sangat banyak jiwa datang melalui kehidupanmu karena Tuhan Yesus hidup nyata dalam hidupmu. Amin. Dibilang gitu. Kamu akan dipakai Tuhan, dibilang namanya menjadi pembicara di mana-mana gitu kan. Ya saya aminin aja gitu kan. Kalau orang dinubuatin kayak gitu kan, wah pikir wah asik nih langsung gitu kan. Ternyata tidak. Ternyata enggak ada tuh gitu-gitunya. Nah itu 2018, saya ingat banget tuh 2018. Berjalannya waktu, COVID kan, semua kita sama kena gitu kan. Di 2022 Desember 2021. Nah, waktu itu saya masih bekerja, ya. Waktu itu saya masih bekerja. Kalau saya kan saya sudah tidak bekerja, saya bekerja di ladang Tuhan. Jadi saya pengusaha kayu salib. Sama Tuhan. Nah, jadi di Januari 2021 itu saya udah mengalami keanehan tuh di tubuh saya. Jadi saya baru kerja sebentar, baru 1 jam aja itu udah capeknya luar biasa. Keringat dingin. Itu dalam tempo 1 bulan dari Januari 2021 menuju Desember 2021 menuju Januari 2022, berat badan saya turun. Drastis. Jadi yang kan foto-fotonya udah kekirim ya PD. Iya. Itu yang tadinya ya normal gitu kan, kayak seperti ini, kurus. Terus Padahal makan tetap nafsunya bagus. Padahal sebelumnya nggak ada tanda-tanda Nggak ada, sakit, nggak gaya ada. hidup juga baik gitu ya. normal aja. Saya juga merokok enggak gitu. Narkoba enggak. Saya Tekanan stres juga enggak ya. enggak ada. Cuma saya peminum. Minum air putih maksudnya. Iya, minum air putih. Enggak ada yang gitu, enggak ada gitu kan. Maksudnya baik-baik aja gitu Normal kan. aja, ya. Saya juga kaget kok bisa turun. Sampai waktu itu atasan saya bilang, "Coba kamu cek darah gitu. Takutnya ini diabetes gitu kan, diabetes." Waktu pas dicek normal aja, enggak ada kenapa-napa gitu kan. Itu masih di Tangerang waktu itu. Nah, akhirnya
di Januari 2022, Februari 2022 nih makin terus maju kan. Itu berat badan saya makin turun, terus kulit ini menghitam. Menghitam tidak sehat, kusam gitu kan. Nggak segar lah ya. Nggak segar. Dan kemudian muncul ini bukan di vena saya ini urat-urat muncul seperti kayak orang angkat beban berat. Padahal kerja saya nggak gitu-gitu amat gitu kan. Februari 2022, Maret 2022 muncul lagi keanehan di kaki kanan kiri saya, seperti kayak lebam-lebam. Lebam-lebam, jadi kayak ada kalau kita kebentur nih, kebentur sakit ya. Oh ini enggak, biru-biru kanan kiri, nanti 3 atau 4 bulan nanti hilang sendiri kayak gitu. Ini gejala-gejalanya mungkin kalau pemirsa ada yang ini itu leukemia. Nah terus sudah habis tadi darah itu yang lebam-lebam itu bulan Maret April 2022 itu saya makin tambah ngedrop badannya. Ketika saya mau bangun tidur, baru bangun tidur tuh seperti ada yang menyumbat nih telinga saya. Ini apa sih, kenapa gitu, kok nggak enak banget, kayak kemasukan air atau apa. Dan terus akhirnya saya memutuskan untuk cek ke dokter THT ya, dokter THT di Tangerang. Dimasukin alat, fotonya juga ada, ternyata itu gumpalan darah. Nah karena darah tidak bisa keluar dari telinga, terhalang oleh gendang telinga, darah keluar dari hidung. Tapi bukan mimisan, beda banget gitu. Sempat waktu itu mau dibolongin sama dokter tuh. Cuma aku bilang jangan dok, saya mau doa dulu, saya doa juga sama Pak Gembala, dia minta obat anti radang aja gitu kan. Dan sempat hilang waktu itu, teman penyakit itu belum ketahuan. Penyakitnya belum ketahuan. Bulan Mei 2022, saya mau bangun tidur juga, tiba-tiba ada ini seperti bintik cahaya di mata saya, kanan dan kiri gitu. Saya pikir apa karena lihat handphone, apa lihat cahaya gitu, tapi enggak. Kalau kita di foto ada flash cahaya kan kayak sebentar hilang gitu kan. Ini tidak hilang-hilang, akhirnya bintik cahaya itu jadilah bintik buram. Bintik buram itu menutupi mata kanan kiri saya. Saya pergi ke dokter mata, ternyata di mata saya udah ada darah semua. Menutupi retina, jadi nggak bisa melihat dengan jelas. Hanya masih bisa membedakan warna, tapi kalau tulisan udah tidak bisa baca. Wajah manusia pun saya nggak bisa lihat, ngeblur semuanya. Seperti itu gejala-gejala. Nyeri, ada nyeri di mata? Nggak ada. Cuman hanya seperti kayak ketutup gitu aja. Dan itu saya masih melayani Tuhan waktu itu. Masih bisa ngeliat? Itu ngeliatnya buram. Okay. Jadi saya bernafas tuh dibantu pakai oksigen. Jadi bawa oksigen kemana-mana? Ada fotonya. Jadi saya setiap pelayanan mimpin pujian pakai masker oksigen. Jadi sebelum saya naik mimbar, hirup oksigen sebanyak-banyaknya, terus setelah itu selalu hirup lagi. Itu di bulan Juni, Juli, Agustus 2022. Luar biasa ya, walaupun kondisi itu tetap konsisten melayani Tuhan. Iya. Karena saya punya prinsip, selama saya masih berdiri, saya akan terus melayani Tuhan. Itu saya udah terkapar. Jadi setiap saya mau melayani Tuhan, saya selalu tanya sama Tuhan. Nah, jadi ini ada yang kelewat nih. Waktu pas mata saya ketutup itu, gelembung darah itu, saya lagi tidur, seperti ada yang ngelus kepala saya. Ini sebelum divonis, ya, berapa bulan sebelum divonis. Ada suara, dan saya itu suara Tuhan. Saya nggak bisa bangun sih, nggak bisa bangun. Terus dia bilang gini, aku mengasihimu nak, gitu. Saya nangis, saya bisa bangun. Nah, jadi waktu pas saya pakai masker oksigen itu di gereja dengan kondisi tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa mendengar juga dengan jelas. Selesai pelayanan, itu saya masih ingat banget tanggal 3 Juli 2022, hari Minggu tuh. Jemaat udah salam-salaman, saya nggak bisa ngelihat dengan jelas. Di musik udah turun, saya masih di mimbar. Tiba-tiba Tuhan perdengarkan suaranya. Di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Hanya itu. Kalau lengkapnya kan koma, maka ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Iya. Dengan posisi itu saya sudah diambil sel darah tepi saya waktu itu. Saya sudah diambil karena hasilnya cukup lama. Ini masih di Tangerang, masih di rumah sakit Tangerang, belum dirujuk ke Darmais. Nah, jadi udah diambil. Ternyata di tanggal 8 Juli 2022, 5 hari setelahnya, akhirnya not datang melalui WA, tepatnya hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Itu keponakan saya Jeremy yang baca. Ternyata di situ dikatakan bahwa positif leukemia atau kanker darah. Gitu.
Nah saya sendiri yang dengar itu pun Lemas. shock, kaget juga gitu kan. Iya. Kok kanker darah gitu kan? Iya. Ini apa dokter salah diagnosa atau gimana gitu kan? Iya. Tapi emang kondisi nggak bisa bohong ya, kondisi tubuh tuh udah makin merosot dan terus merosot gitu kan. Nah karena Tuhan Yesus tadi udah kasih firman di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu saya pegang kuat-kuat. Nah makanya penting kalau saya bicara di mana-mana, penting baca firman Tuhan tiap hari. Ya kalau kita baca firman Tuhan, imanmu akan bertumbuh. Kan iman timbul dari pendengaran akan firman Betul. Kristus gitu loh. Nah jadi waktu pas saya dapat ayat itu seperti gelora api di dalam hati saya, tubuh saya, keberanian ilahi untuk saya mampu menghadapi ini. Ya pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Nah kan saya punya channel YouTube Agung Worshiper TV itu. Jeremy, kita buat video 2 menit aja. Kita sampaikan kepada orang, teman-teman mungkin di luar sana sama ngalamin seperti Om. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, percayalah Tuhan yang pegang kendali. Masa depan dalam Tuhan sungguh ada. Amin. Walaupun saat itu saya belum melihat saya Seperti apa endingnya? seperti apa endingnya, akan sembuh atau gimana. Tapi saya percaya, saya sudah melihat, karena firman Tuhan yang menjamin ya dan amin, saya sembuh. Itu saya ada di YouTube, saya sudah ngelantang sampaikan itu. Percaya ada kesembuhan, ada mujizat. Mungkin buat teman-teman yang ngalami sama seperti saya, kanker darah gitu. Setelah itu baru saya dirujuk ke RS Darmais di akhir bulan Agustus itu tepatnya. Di akhir bulan Agustus, karena itu kan diobservasi dulu ya, sebelum dilakukan tindakan kemoterapi gitu. Jadi dokter mau ngecek apakah ada metastase atau gimana kayak gitu. Masuklah saya ke Darmais di akhir bulan Agustus. Nah jadi waktu itu saya masuk ke IGD dulu. Yang salah satu dokter diambil darah saya lagi, ternyata betul saya memang positif kanker darah atau leukemia. Dan disitu mengagetkannya lagi apa? Ternyata saya hyperleukosit. Apa itu hyperleukosit? Terlalu Jadi banyak darah terlalu putih banyak ya? sel Terlalu banyak darah putih. hyper, gitu. Hyper. Berlebihan sampai 580.000 itu kan. Sampai salah satu dokter saya bilang, kamu ini pasien yang disayang Tuhan loh. Saya pikir ini dokter dapat penglihatan atau apa gitu kan. Maksudnya gimana dok? Iya, itu malaikat udah nempel sama kamu. Maksudnya gimana dok? Kamu tinggal dibawa aja pulang gitu kan. Karena dari dekat kematian. Iya, dari kematian. Karena mereka based on data, semuanya kan dari data medis kan. Bahkan dokter saya dari Tangerang pun juga bilang, usia kamu dari 8 Juli 2022 itu terhitung hanya 3 bulan aja. 3 bulan? 3 bulan. Agustus, September, Oktober dong berarti? Iya, Oktober. Tapi kan saya meninggalnya September kan. Iya, hanya 3 bulan aja. Ya waktu itu saya juga bertanya, 3 bulan mau ngapain 3 bulan gitu kan? Ya tinggal hanya menghitung hari aja kan. Dan luar biasanya waktu pas saya dibawa ke IGD, jujur saya takut loh sama rumah sakit gitu. Sampai sekarang pun saya takut sama jarum suntik. Tapi itu kan Tuhan kasih keberanian. Saya masuk IGD, di infus. Saya bilang, Tuhan Yesus kalau memang Engkau izinkan saya untuk dirawat di rumah sakit ini, saya minta 2 hal Tuhan. Tapi saya nggak minta kesembuhan loh saat itu. Saya bilang, Tuhan jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Dan itu terjadi. Saya tidak ada pusing, tidak ada mual, makan seperti biasa. Sedangkan pasien kanker yang lain tuh makan udah pakai sonde. Sonde itu yang di hidung, gitu kan. Saya makan biasa. Kan kalau di rumah sakit makan dijatah tuh. Iya. Itu saya habis dan minta nambah. Nafsunya tinggi ya? Iya, nafsu tinggi. Itu pasti dari Tuhan, nggak mungkin enggak gitu. Saya minta nambah tuh. Kadang kakak ipar saya, tolong beliin makanan di luar. Saya makan juga dari luar. Tapi nggak apa, dokter oke-oke aja gitu, nggak ngelarang atau gimana gitu. Karena tahu waktunya Mungkin juga katanya udah mau deket Mungkin nih. udah mau deket kali gitu. Kasih puas-puasin Kasih sama makan aja gitu senengin kan. dulu. Tapi pasien sama dokter juga heran lihat saya, ini orang sakit apa enggak sih, makannya kok banyak banget gitu kan. Nah dari situ akhirnya 3 hari sambil ditransfusi darah, karena HB saya juga udah ngedrop banget. Baru saya dibawa ke ruang ICU, intensive care unit, untuk perawatan lebih lanjut gitu kan. Kritis lah saya di situ, di ruang di ICU. Puncaknya itu tanggal 4 September 2022 dan hari Senin tanggal 5 September 2022. Nah, waktu pas saya lagi di infus dan sebelumnya juga transfusi darah sampai 4 kantong. Karena saya kan hyperleukosit dan satu juga masih COVID, kena COVID juga lagi. Wah, dokter juga udah bingung nih gimana nanganinya gitu kan. 5 dokter spesialis tanganin saya. Biasa kalau kanker, COVID itu kebanyakan sih udah lewat, udah nggak selamat. Saya udah sempat masuk keranda orange tuh, kalau mungkin lihat di media itu kan.
yang untuk COVID itu. Saya udah masuk situ, dibawa ke ruang ICU sambil dikasih oksigen. Nah waktu pas lagi kritis itu, ini vena saya hancur, fotonya ada semua. Jadi seperti kayak disayat-sayat pakai silet. Sakitnya luar biasa, perih, kayak mau meledak dari dalam. Jadi mengakibatkan saya demam tinggi juga waktu itu, demam tinggi. Rasanya gimana ya, nggak enak banget lah pokoknya gitu, nggak enak banget. Saya udah bergetar hebat tuh badan tuh, tapi tetap masih sambil diobatin kan, bergetar hebat. Terus sekarang saya bawa handphone, jadi ternyata boleh bawa handphone di ruang ICU. Sebenarnya nggak boleh gitu. Dokter tahu saya bawa handphone, suster juga tahu. Sampai waktu suster juga bantuin saya untuk ngecasin handphone saya di ruang ICU tuh, di ruang ICU. Jadi memang saya ada buktinya gitu, foto, video, terus saya ngerekam sendiri. Saya tetap di dalam ruang ICU itu ngasih kekuatan buat orang-orang di luar sana. Wah, luar biasa. Dengan kondisi masih sakit. Dibilang sembuh juga belum, baru ya masih di ruang ICU masih parah-parahnya gitu kan. Tetap saya kasih kekuatan. Jadi saya nggak kelihatan kayak orang sakit gitu loh. Karena itu tadi ada keberanian ilahi yang mendorong saya untuk Sukacita Tuhan terus dikasih ya, ditampurin sama Tuhan. Jadi saya upload itu di media sosial saya semuanya gitu. Saya upload, memberi kekuatan buat mereka juga. Mungkin ada yang terkena kanker sama seperti saya kan. Tanggal 4-nya menuju tanggal 5 saya doa tuh sama Tuhan Yesus. Pas di tanggal 5-nya ditangani sama dokter Eriko tuh. Saya bilang gini, Tuhan, kalau udah gak tahan banget nih. Kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena saya sudah dikasih painkiller dosis tinggi morfin, disuntik selama 24 jam. Jadi suntik pelan 24 jam tuh. Waktu saya doa gitu, amin. Saat itu juga jam 2:30 pagi tanggal 5 September 2022, akhirnya saya selesai lah hidup saya. Jam 3 pagi. 2:30 pagi. 2:30 pagi. 2:30 pagi. Tanggal 5 September. Tanggal 5 September 2022. Nah, jadi waktu itu denyut jantung udah rata. flat Udah gitu. nggak ada. Biasanya kan kalau flat datang itu biasanya dokter kan ngumpul untuk kasih kejut jantung. Ya kejut gitu ya. Nah, jadi waktu pas itu kejadiannya subuh. Nah, ini yang di samping saya itu ada ibu-ibu kanker payudara juga. Jadi ruangan sendiri-sendiri nih ICU nih, hanya dibatas tembok kaca. Nah, yang di samping saya itu dia meninggal juga subuh, tapi sebelumnya itu kejadian sama subuh juga. Waktu pas dia meninggal itu cuma penglihatan saya cuma dikasih apa sih kayak suntikan apa untuk memicu kali ya, memancing. Itu saya juga nggak ngerti apa yang akhirnya lewat. Nah, jadi waktu pas kejadian itu 2:30 pagi, itu hanya ada suster jaga di ruang monitor sebelah. Jadi dia tahu sama dokter jaga, dokter primer saya baru jam 10 baru ada itu biasanya. Nah, jadi dia udah lihat semuanya, ya kayak dikasih pertolongan pertama kayak gitu. Cuma posisi saya itu udah dibawa naik sama Tuhan. Yang tadi kita ngobrol tuh Edi, dibawa naik ke sana. Rohnya ya. Bapak ngelihat sendiri secara rohani, Bapak ngelihat badan Bapak di bawah. Badannya saya nggak ngeliat, tapi saya udah naik ke atas. Dia merasa rohnya diangkat. Rohnya udah naik ke atas. Udah naik ke atas. Saya itu dilingkupi cahaya putih. Nih ibaratnya nih botolnya tubuh saya nih. Cahaya putih itu kelilingin saya. Putih terang berkilauan, tapi tidak menyilaukan, tidak menyakitkan. Kalau kita lihat matahari atau lampu ini kan pasti kan silau gitu kan. Ini nggak ada silau-silau, damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kelegaan, kelepasan. Persis sama seperti yang saya alami tanggal 27 Mei tahun 2000. Cahaya putih juga kan, sama-sama cahaya putih itu. Nah, jadi waktu pas saya dibawa naik ke atas ke langit sama Tuhan, itu hanya beberapa detik aja, nggak lama kok, hanya beberapa detik. Sakit di tangan saya yang hancur ini semuanya hilang. Tidak ada sakit sedikit pun. Benar kata firman Tuhan. Di sana tuh nggak ada air mata, nggak ada kesakitan, nggak ada duka cita, nggak ada. Tubuh kemuliaan. Dalam tubuh kemuliaan. Ya. Jadi walaupun bekasnya ada waktu itu ya, ini udah hilang, udah bersih, udah nggak ada semua. Nanti kalau mau lihat boleh, pakai jaket susah. Sudah hilang bersih. Jadi waktu saya dibawa balik jam 7 pagi, jadi saya sudah diinginkan putih. Jadi semua pasien yang meninggal waktu itu, karena masih COVID, jadi nggak langsung dibawa dipindahin. Besokannya, paginya, jam 7 pagi, suster mau pindahin, saya udah duduk di tempat tidur, di ruang ICU. Terkejut dong semua. Kaget dia, kan suster bukan dari kalangan kita. Kok kamu masih ada? Gitu. Berarti kan saya udah nggak ada. Langsung dokter jaga, ambil hasil semua lab rekamannya. Dokter juga bukan dari orang kita, dia tepuk pundak saya. Kamu luar biasa, kamu lolos dari fase ini mujizat dari Tuhan. Medis pun mengakui ini mujizat dari Tuhan. Dia pun kan dokter based on data semuanya kan, lihat dari data kan. Akhirnya di tanggal 5 September jam 10 pagi, saya masih ingat banget itu,
langsung diadakan teleconference. Teleconference loh. Jadi kalau di ruang ICU di dalam ICU itu kan ada 2 speaker. Jadi speaker internal, eksternal. Internal itu speaker yang disambungkan dengan beberapa rumah sakit milik pemerintah di Indonesia, kota-kota besar ya. Eksternal ya untuk seluruh rumah sakit, misalnya ada announcement pengumuman kayak gitu kan. Jam 10 pagi dokter premier sudah datang dengan tim dokter, ada 5 orang di ruang monitoring sebelah, itu ruang sebelah hanya dibatasi kaca gitu kan. Dia tanya, jadi saya di interview, jadi kayak kuliah kedokteran. Jadi pasien ditanya sama dokter, aneh kan gitu kan. Itu tanggal 5 September. Nah jadi dokter nanya, selalu nanya, saat ini kita semua sudah tersambung dengan para dokter yang ada di Indonesia, perwakilan kota-kota besar Indonesia. Kamu pasien kanker darah leukemia yang sudah tidak selamat, tapi kamu berhasil bangkit, hidup kembali, sehat, pulih. Bisa nggak kamu jelaskan kepada kami, para dokter yang ada di sini, dan juga dokter-dokter yang sudah tersambung di seluruh Indonesia, dia bilang gitu. Itu seperti gelora api tuh. Seperti kalau saya mau bicara nih, kayak ada dorongan nih, itu nggak akan bisa ditahan tuh, nggak akan bisa ditahan. Jadi merinding saya. Saya mengatakan sebenarnya saat itu dengan suara lantang, saya nggak ragu-ragu. Saya bilang ini, dokter, suster, kalian punya datanya semua tanggal 4 dan tanggal 5 September. Kalau saya boleh pulih, saya boleh hidup, saya boleh sembuh dari leukemia ini, saya bangkit kembali. Ini semua karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sayang sama dokter sama suster. Tuhan Yesus sayang kita semua. Dengar semua tuh Indonesia. Ya saya kan menyampaikan apa yang saya alami, betul. Gitu loh. Ya mau mereka nggak percaya terserah gitu. Ya ini saya menyampaikan gitu. Saya menyampaikan masalah nanti urusan itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Itu tanggal 5, tanggal 6 itu di hari Selasanya. Jadi pas malamnya setengah 8 malam itu dilakukan saya tindakan namanya CVC, Central Vena Catheter, fotonya juga ada. Karena kan tangan saya hancur tuh venanya. Nah jadi saya diambil dari vena besar sini untuk kemoterapi, untuk ambil sampel darah dan lain. Pasang port selang 12 cm sampai ke jantung. Jadi obat langsung masuk ke situ tuh. Nah setengah 8 malam lah. Besokannya jam 6 pagi tanggal 6 September 2022 saya masih di ruang ICU nih, ya kan. Ruang ICU itu yang tadi saya bilang untuk kaca pintunya sliding, ada passwordnya. Jadi hanya dokter dan suster, nggak boleh siapapun nggak boleh masuk gitu. Bahkan keluarga pun nggak bisa nengok karena kan COVID, tidak boleh. Jadi hanya dokter dan suster. Jam 6 pagi saya lagi tiduran di ruang ICU. Tiba-tiba seperti ada hembusan angin, bukan blower AC, bukan. Seperti ada hembusan angin yang cukup kuat tapi tidak merusak. Terus gitu kan. Dari depan pintu itu peluk saya dengan erat. Manifestasi saya nangis di ruang ICU, nangis. Sejadinya itu hari Selasa tuh nangis di dindingnya. Nah, suster yang udah ada di ruang monitoring depan, dia lihat saya, kan saya sambil masih diobatin gitu kan. Dipikir apa salah obat atau kenapa gitu kan? Kok nangis? Kan sakit biasanya gitu kan. Mau masuk dong suster. Harusnya tahu dong passwordnya kan. Tidak bisa dibuka. Oh iya, wow. Jadi emang kayak ketika dikunci, bukan saya yang kunci, saya juga nggak tahu gitu kan. Ini bisa dibuka, terus dokter jaga juga lihat hanya di batasan tembok kaca. Saat itulah momen saya bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun saya tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus ya. Karena suasana yang pekat itu, kasih yang luar biasa, sempurna, utuh, nggak ada celah sedikit pun. Dia rangkul saya, dia sampaikan di telinga saya. Dan ini saya sudah sampaikan ke banyak-banyak orang. Jadi apa yang saya sampaikan ini di tanggal 6 September 2022 ini nyambung sebelum di tanggal 27 Mei tahun 2000. Ada kolerasi, ada benang merahnya. Nah, waktu pas ini Tuhan bicara gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang, aku yang akan melengkapimu. Makin tambah nangis saya. Siapa saya Tuhan? Harusnya kan kita semua binasa loh. Tidak ada satupun manusia yang layak untuk diselamatkan. Betul. Itu semua karena kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Saya sampaikan kemana-mana kasih Tuhan. Oh, saya masih nangis gitu kan. Udah mulai reda, akhirnya bisa kebuka pintu. Dokter suster masuk tuh. Kamu kenapa? Nggak apa-apa sus, nggak apa-apa. Ada yang sakit atau ada yang gimana obatnya? Nggak apa-apa. Terus saya bilang ke mereka udah. Tadi Tuhan Yesus datang. Ini dokternya sama suster bukan rekan kita ya. Tuhan Yesus sayang loh sama dokter sama suster, saya bilang gitu. Sampai saya masih nangis tuh.
Ya kayak gitu, begitu berharganya setiap kita di mata Tuhan. Makanya saya kemana-mana tuh saya nyampein kepada mereka. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang mungkin terasingkan, yang udah nggak dianggap sama masyarakat. Ya kalau emang Tuhan Yesus suruh saya untuk Beritakan Injil ke siapapun. ya, Karena memang Tuhan datang untuk orang-orang kecil. ya sampai sekarang seperti itu. Jadi kayak, lucu nangis sih. Nggak apa-apa, ya. Jadi kayak saya bisa ngerasain hati Tuhan tuh kayak apa gitu. Apalagi kalau mereka tidak meninggal dalam Tuhan. Karena saya tahu ujungnya itu akan seperti apa. Karena saya udah pernah ke sana. Makanya saya banyak sampaikan itu kepada siapapun orang di luar sana. Itu kembali lagi pilihan ya Pak. Kita nggak bisa paksa ya. Betul. Saya hanya memberitakan kepada mereka, ini loh jalan keselamatan. Ini loh Yesus yang saya alami. Tuhan Yesus ini juga buat kamu juga. Gitu. Itu di tanggal 6 September waktu itu, di 2022. Akhirnya mujizat Tuhan itu terjadi. Di hari Rabunya, tanggal 7 September, kan tadi saya kena COVID, langsung negatif COVID-nya, dan leukosit langsung normal, dalam tempo 1 malam normal. Ini pekerjaan saya pasti Tuhan Yesus, nggak mungkin nggak. Terus Iya, yang betul. vena yang hancur itu gimana? Pulih, Wow. walaupun bekasnya masih ada, Iya. tapi udah nggak sakit. Nggak terasa Sekarang apa-apa, dan udah bersih. secara medis dicek nggak hancur, maksudnya nggak ada perasaan hancur itu lagi ya? Udah nggak ada. Jadi mau terlihat secara fisik ada fotonya tuh, Oke. seperti kayak disayat pakai silet gitu, Semua sembuh ya? sembuh total, Luar biasa. hilang. Seperti itu tanggal 8 September ya 2022. Kamisnya tanggal 9 saya dilakukan tindakan BMP. BMP itu jadi sumsum tulang belakang saya itu Diambil. 5 cc sama tulangnya diambil sedikit ya untuk biopsi namanya. Jadi istilah kedokteran untuk mempatenkan apakah benar saya ini terkena kanker darah atau leukemia. Jadi biar dokter tuh nggak salah diagnosa. Jadi pengecekan ulang dan sama nanti obat kemonya ini dosisnya seberapa gitu loh. Jadi kan ada takarannya semuanya. Diambil, itu jujur saya takut juga gitu kan, jarumnya agak gede terus dicongkel gitu. Karena tulang kan nggak bisa di Sakit pasti. anestesi kan, Iya, betul. gitu, nggak bisa di anestesi. Rasanya gimana tuh, sakit sekali? Ngilu, Waduh. bergetar badan saya. Sampai dokter saya mau ambil itu kan dia sampai kaget-kaget, saya juga saya ikutan kaget. Tapi dokter bilang, udah banyak doa, tenang aja. Iya dok, kita doa sama-sama. Padahal dokternya bukan dari kalangan kita, jadi kita doa sama-sama. Oh, iya, iya. Gitu, dan akhirnya berhasil tuh. Ya itu berarti saya merasakan gimana waktu Tuhan Yesus ya, dicambuk seperti itu kan. Bukan hanya daging, tulang juga kena. Iya. Ya ampun, saya seperti Paulus bilang kan, pergumulanmu belum sampai mencucurkan darah. Iya. Gitu. Belum ada apa-apanya gitu. Ya. Itu pas saya diambil di CBC ini, darah sempat keluar situ, ada fotonya di situ kan. Cuma puji Tuhan aman semuanya, baik-baik semua. Dan akhirnya setelah ambil itu biopsi ternyata benar saya positif kanker darah leukemia. Di tanggal 9 September itu hari Jumat, saya ingat banget. Makanya kemana-mana saya bawa nih kertas ini nih. Catatan medis sejarah histori. Jadi ini ada ceritanya kertas ini. Ini tadi tulis tangan awalnya, tapi udah diketik sama keponakanku si Jeremy yang ngetik. Jadi buat jam 3 pagi tanggal 9 September 2022, saya masih di rumah sakit tuh, tapi udah di ruang rawat inap biasa. Tuhan Yesus bangunin saya pagi hari. Nah, kamu tuliskan apa yang sudah kamu alami bersama aku di rumah sakit ini. Ya, saya ngerti maksud Tuhan. Karena kalau manusia bisa lupa, saya juga bisa lupa. Jadi saya tulis. Jadi Tuhan kasih tahu saya tulis. Jadi kayak Musa tuh, saya tulis. Terus nanti kamu kasih ke ini keponakan si Jeremy. Saya suruh ketik dia. Tanggal 10-nya, 10 September 2022, akhirnya dapat kabar gembira dari rumah sakit, saya boleh pulang rawat jalan sampai sekarang. Dan puji Tuhan, semua hasil pemeriksaan darah saya itu baik, sehat, normal. Wah, Tuhan. luar biasa. Semua karena Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kayak gitu. Dari situ sering dong diundang untuk kesaksian-kesaksian Iya. di gereja-gereja. Awal-awal Oktober, akhir Oktober tuh udah mulai kesaksian diundang. Januari 2023 udah mulai khotbah Aktif. sama kesaksian. Kemanapun Tuhan
bawa saya pergi gitu. Dan itu cukup aneh ya, mungkin bagi orang luar tuh aneh gitu, karena banyak yang nanya juga ke saya nih, kan kalau kanker itu kan mahal ya, obatnya benar mahal kan, ya mahal, namanya kanker kantong kering gitu. Itu saya cuma hanya punya BPJS saja. Iya. Saya percaya kalau ini terjadi, dia pasti bertanggung jawab, dia pasti pegang kendali. Caranya gimana saya juga nggak tahu. Itu banyak kok kejadian, saya dikirimin sana sini bahkan dari ribuan kilometer, kirim berkat buat saya, dilihatin muka saya, wajah saya waktu pas saya masih di ICU, padahal dia nggak tahu saya juga kenal dia. Itu banyak kejadian. Dan saya selalu Maksudnya bantuan. bantuan secara materi ya? Secara materi. Jadi doa ya materi, mereka yang apa ya, datang ke rumah sakit gitu? enggak datang. Oh, jadi by phone. Oh, Banyak telepon masuk tuh. oke. Dari situ juga saya sampaikan terus kepada mereka tentang kasih Tuhan. Karena juga ada, kalau saya kan sering banyak juga di anak-anak youth tuh. Ada nyeletuk-celetukan gitu. Kagum enak banget sih bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Oh ya enak dong, kamu mau ketemu sama Tuhan Yesus? Ya mau, saya mau, pengen ketemu. Benar, yakin kamu mau ketemu sama Tuhan Yesus? Saya dikasih wisdom sama Tuhan. Wisdom datang nih. Kamu tahu nggak ruang ICU itu apa? Hurufnya I, C, U kan? Y-nya besar. Kan pakai eja pelan-pelan kan? I, C, U. Jadi kalau kamu mau ketemu Tuhan Yesus, masuklah ruang ICU. Tapi nggak harus gitu juga. Ini kan pengalaman saya. Lelucon ya, pengalaman Jawab aja. Bapak. Iya. Pak, boleh nggak kalau boleh tahu apa sih yang ditulis di situ? Oh, iya seperti ini, mau lihat boleh? Hah? Mau saya bacain atau gimana? Boleh Bapak bacain. Ini ya, itu tadi yang saya cerita tadi. Oh, kronologisnya. Kronologinya. Oke, supaya urutannya rapi dan nggak lupa momen-momennya ya. Momen-momennya. Kirain ada surat cinta buat Tuhan Yesus. Jadi saya ini masih check up sampai sekarang di setiap awal Masih bulan. kontrol. Oke. Tapi itu sebenarnya cuma untuk antisipasi aja. Antisipasi. Tapi sebenarnya kan dari hasil lab semua udah bersih, udah rapi. Nah, Iya. sekarang saya ingin bertanya karena saya tertarik, kepo, ingin tahu tentang apa yang sebenarnya, maksudnya secara fisik terjadi pada saat Bapak kan di ruang ICU tuh, yang katanya, jadi rentang waktu meninggal itu Setengah 3 pagi. setengah 3 Setengah 3 pagi, itu kan suster udah tahu dan dilakukan action, and then kan akhirnya memang menyatakan sudah meninggal secara fisik. Nah habis itu kan ada proses nunggu untuk proses rumah sakit untuk artinya apa ya, mengurus jenazah lah istilahnya kan ya. Nah kemudian kan katanya Bapak kan mengalami apa ya, tiba-tiba bangun kan, yang waktu datang Jam 7. suster Bapak udah bangun Udah kan ya, bangun. setengah berapa? Jam 7. Jam 7. Sekitar jam 7 pagi. Pagi kan, berarti rentang waktu 4 jam ya Pak Iya, ya? sekitar 4 jam Nah lebih. di saat 4 jam itu, pada saat diem, ada nggak orang yang lalu lalang dan melihat apa yang terjadi, fisik Bapak tiba-tiba bangun apa atau gimana? Tidak ada. Jadi Nggak ada yang masa lihat sepi. ya? kan itu ruangan ICU, ruangan Oke. khusus. Soalnya kan VIP. mereka pasti kaget, ih kok ini mayat bergerak nih gitu, nggak ada yang Nggak lihat ada ya? yang Oke. lihat. Nggak ada yang Tiba-tiba mereka udah lihat Bapak udah berdiri ya, dan Oh, bukan berdiri, duduk. sorry duduk ya. Oke. Soalnya kalau melihat mayat bergerak kan mereka pasti teriak-teriak tuh, oh ada ini mayat bergerak bangun sendiri gitu. Karena kejadian Mungkin sebelum- tapi Iya, sebelum CCTV nggak kelihatan. Di CCTV ada. Ada ya? CCTV ada. Wah, Jadi cuma masih- hanya dokter jaga sama suster yang tahu. Iya. Dan udah disampaikan juga sih ke keluarga waktu itu. Gitu. Karena kan memang pasti COVID juga, jadi memang ya semua pergerakan terbatas kan. Iya. Terbatas gitu. Karena memang penasaran ya, apa sih yang terjadi secara tubuh jasmani. Kalau roh kan Bapak bilang dibawa. Itu jasmaninya itu kan kita kepo juga ya, pengen tahu gimana tuh pergerakannya, gimana kok bisa tiba-tiba duduk, apa yang terjadi. Ya itu, jadi Iya, waktu iya, pas iya. dibawa naik, itu kan jam setengah 3 pagi, itu hanya beberapa detik aja kok di atas itu, hanya beberapa detik, nggak Oh, lama. oke. Cuma di bumi itu udah segitu lama ternyata gitu. Jadi waktu pas saya diturunkan lagi itu langsung duduk. Ya itu kekuatan dari Tuhan pastinya Karena ya. udah sadar kan. Nah udah waktu ada. sadar itu Bapak masih ngerasakan sakit gak di badannya? Itu Enggak. udah hilang 5%. 5%. Capek juga enggak. Oh, Enggak. Luar biasa itu ya. iya. Maka Kalau itu bekasnya itu masih ada, tetap masih ada waktu itu ya. Iya. Tiba-tiba kayak dilenyapkan aja Iya. rasa sakitnya ya, secara Itu supranatural. tadi hasil labnya juga kan yang leukosit langsung normal. Iya. Iya, itu mujizat.
Dahsyat sih. Kalau saya melihatnya tuh kan Bapak udah orang percaya dan melayani Tuhan dengan sebelumnya ya, sebelum terdeteksi tervonis itu kan Bapak tuh udah pelayan Tuhan yang luar biasa. Kalau secara nalar orang kan bertanya, kok orang yang istilahnya sesaleh ini diizinkan penyakit yang mematikan gini? Kan sometimes kan pasti orang kayak merasa ada sesuatu yang janggal. Kenapa nih orang, dosa apa? Biasa saya mulut-mulut penghakiman kan. Tapi dengan Bapak akhirnya dengan story yang amazing gini ya, kita lihat dan bukti-bukti medis semua ada. Kalau saya justru menangkapnya ya, kayaknya Tuhan kan seperti Bapak udah berjumpa dengan Tuhan sebelumnya, saya menangkapnya memang Bapak dipakai Tuhan gitu untuk penyakit ini, istilahnya numpang lewat, sebenarnya dengan tujuan untuk memberitakan kepada dunia bahwa aku loh sang penyembuh loh. Ini loh. Jadi apapun seperti Tuhan Yesus ingin memberitakan suatu message bahwa penyakit apapun bagi gue tuh kecil. Betul. Itu dari Bapak kayaknya dipilih dipakai. Ya alasan Tuhan memilih seseorang pasti semua ada privilege-nya Tuhan. Jadi luar biasa Pak. Jadi itu yang saya tangkap. Bahwa apalagi kan Tuhan akhirnya setelah Bapak sembuh gini kan memang ada visi dan perintah Tuhan untuk Bapak memberitakan. Artinya memang apa yang terjadi di Bapak supaya dunia tahu apapun masalah kamu, penyakit mematikan bagiku itu bisa aku sembuhkan. Bagiku aku adalah penguasa semuanya. Jadi untuk supaya dunia tahu betapa hebat dan dahsyatnya dan ajaibnya dan hidupnya Allah kita. Amin. Seperti itu Tuhan Yesus, yes. Karena sampai hari ini kita tahu kekristenan itu begitu banyak dihujat. Yang dibilang, Allah Tuhannya orang Kristen Allah yang mati, itu hanya manusia. Masa tuh manusia disembah-sembah. Kita banyak mendengar cacian-cacian seperti itu. Tapi puji Tuhan kalau melalui peristiwa Bapak di Indonesia, Tuhan berbicara ya. Saya percaya buat kita semua, apalagi mungkin orang-orang Kristen yang mungkin sedang sekarang ini lagi bertanya-tanya apakah Tuhan ada, tawar hati. Nah dengan cerita dari Bapak Agung, kita berharap di video ini menyatakan bahwa Tuhan kita itu benar-benar dahsyat. Dia itu hidup, dia ada di surga dan juga ada di bumi Pak. Yes. Nah seperti itu. Nah Bapak mungkin boleh ceritakan nih, mungkin orang-orang Kristen yang masih belum mengalami Tuhan ya, pasti semua rindu mengalami Tuhan seperti yang Bapak rasakan. Bapak kan begitu, seperti ke-connect sama Tuhan sampai benar-benar Tuhan dekat sama Bapak lah, sampai ya walaupun kita juga tahu kita hamba Tuhan semua dekat dengan Tuhan. Maksudnya gini loh, untuk semua orang yang ingin mengalami Tuhan, apa tips Bapak, saran Bapak supaya bisa mengalami bahwa Tuhan tuh nggak jauh, tapi Tuhan tuh ada dekat sama kita, supaya mereka tuh di dalam melewati pergumulan, persoalan seberat apapun, mereka tuh juga bisa mengalami seperti Bapak. Walaupun beda bentuk ya, Bapak sakit dan untuk mereka mungkin masalah rumah tangga dan ekonomi dan lain sebagainya Pak. Ya jadi sebenarnya masalah manusia itu kan sebenarnya Tuhan juga tahu. Karena kan Tuhan Yesus juga manusia juga kan. Iya dulu. Jadi semuanya apa yang dialami problematika manusia itu Tuhan tahu. Jadi gini, saya selalu bilang gini, kalau kamu lagi diproses sama Tuhan, jangan protes. Nomor satu, jangan protes. Karena kalau kita protes atau mengeluh, itu akan memperpanjang prosesmu. Iya. Makin kamu mengeluh, makin panjang. Ya. Apapun itu masalahnya, jangan protes. Karena gini loh, setiap manusia itu kan masalahnya itu kan nggak akan selamanya. Makanan aja ada expirednya, masalah kita juga pasti ada expirednya, nggak mungkin nggak. Tergantung respon kita, benar nggak sih di hadapan Tuhan gitu. Kalau ini kan lembah kekelaman saya alami ini melalui sakit penyakit ini kan. Kan kalau di Mas Pul bilang kan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itu ya menghibur aku gitu kan. Jadi kalau bahasa Inggris apa ya? Yet through I walk through the valley of the shadow of the death. Jadi kan melalui lembah bayang maut, bayang kematian. Mana ada sih bayangan itu bikin orang meninggal? Contoh gini, kalau dia meninggal ketabrak bayangan truk, nggak ada tuh kayaknya. Ketabrak truk iya, kalau bayangan yang enggak gitu. Jadi kalau
misalnya kita mengalami itu dalam kehidupan, entah apapun gitu, case-nya mungkin kesehatan keluarga ataupun mungkin finansial, itu hanya sebentar aja. Ketika ada di situ, ketika kita ada di lembah itu, Tuhan juga ada di situ. Nah, ketika kita terus pegang, melekat sama Dia, lagu sekolah minggu ada kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sampai diulang 3 kali kan? Yesus pokok, tinggallah dan kitalah caranya. Ada nggak Pak perbedaan dalam Bapak cara melayani, cara pandang sebelum dan sesudah Bapak mengalami vonis leukemia ini? Beda. Jadi dulu waktu pas sebelum mengalami vonis kanker darah leukemia, itu saya melayani, saya jujur aja nggak apa-apa ya. Ini buat pembelajaran buat kita semua, buat teman-teman mungkin pelayan mimbar. Saya itu dulu melayani hanya sekedar mengisi jadwal. Itu dulu. Gitu. Jadi ya melayani rohani, tapi just only mengisi jadwal. Oh kan saya sini, oke. Tapi nggak ada namanya passionnya itu. Ya udah jadi kayak rutinitas lagi gitu, udah gitu. Nah setelah saya ngalami Tuhan ini, khususnya di vonis kanker darah leukemia, disitulah saya juga akhirnya menemukan panggilan saya. Gitu. Jadi apa yang harus saya kerjakan, yang Dia mau. Kalau dulu kan ya masih mau-maunya saya gitu. Kalau sekarang udah maunya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, terserah Tuhan mau bikin apa, ayo saya ikut. Jadi harus tanya Tuhan dulu, Tuhan mau gimana? Oke, saya ikut jalan. Saya udah menemukan panggilan ini. Seperti Paulus bilang kan, aku berlari kembali pada panggilan surgawi. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada panggilan surgawi yang sudah Tuhan nyatakan. Bukan seolah-olah aku sudah menerimanya atau menangkapnya, enggak. Aku juga nggak sempurna, tapi aku sendiri ditangkap sama Tuhan. Itu kalau bahasanya Paulus. Saya juga ditangkap sama Tuhan. Gitu, untuk menyelesaikan tugas panggilan surgawi ini sampai tuntas, sampai selesai. Ketika ini selesai, saya pasti pulang. Amin. Nah, panggilan apa yang hari ini Bapak dapatin dari Tuhan? Apakah kan panggilan itu kan gak selalu harus di atas mimbar besar, di banyak orang. Apa itu Pak bentuk panggilan? Ya, tadi seperti yang Tuhan bilang di tanggal 6 September 2022, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Jadi saya memberitakan, menyaksikan ini kepada siapapun, kasih Tuhan kepada mereka. Khususnya mereka yang tadi saya bilang orang-orang yang terhilang, orang-orang yang mungkin sudah tanda kutip udah gak berharga lah gitu. Malah di situ Tuhan datang. Tuhan ada buat mereka. Tuhan datang itu untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Dokter hanya datang untuk orang yang sakit kan, bukan orang yang sehat. Kalau orang sehat nggak butuh dokter. Nah, seperti itu. Jadi saya juga melayani interdominasi antar gereja juga. Jadi bukan hanya satu sinode, nggak, semua gereja. Bahkan di luar dari kekristenan juga. Tubuh Kristus. Saya melayani mereka karena intinya saya memberitakan kasih Kristus kepada semua orang. Karena Tuhan ini sudah datang ke muka bumi ini kan, Dia menyatakan kasihnya, jalan keselamatan daripada Dia bagi mereka yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Yes, wow, puji Tuhan ya. Karena ada keterbatasan waktu, mungkin bisa lain kali kita mengundang Pak Agung ya. Banyak hal yang kita sebenarnya mau gali nih. Betul. Mungkin sedikit pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin hari ini juga mereka bergumul sakit penyakit, atau mungkin mereka sudah kehilangan harapan, atau juga mereka belum tahu apakah Yesus itu ada Tuhan yang hidup. Boleh Bapak sampaikan? Ya, mungkin buat saudara yang menyaksikan di keluarga Hati Ilahi ini, saya mau menyampaikan satu hal aja. Ketika engkau mengalami pergumulan dalam kehidupanmu, apapun itu, percayalah, Tuhan pegang kendali. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Yes, luar biasa. Luar biasa. Ya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian daripada Pak Agung bahwa sekalipun ia telah dinubuatkan akan dipakai oleh Tuhan, tetapi ia mengalami sebuah proses yang tidak mudah. Tetapi saya percaya semua proses di dalam Tuhan akan menghasilkan buah yang jauh lebih besar, seperti apa yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 2. Setiap rantingku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya percaya ketika Agung diproses, bukan Tuhan tidak mengasihi, tetapi Tuhan berjalan melalui proses yang dia alami untuk membuat dia
bertambah lebih lagi untuk bisa menghasilkan buah-buah jiwa bagi kerajaan Allah. Dan apa yang didapati firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 5 dan 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya percaya ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, artinya kita percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih sempurna daripada apa yang menjadi rencana manusia. Sekalipun divonis dokter penyakit seperti Lazarus ketika divonis bahwa dia akan mati, apa yang Tuhan katakan, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saya percaya Tuhan bekerja bukan di satu hal, tetapi di segala sesuatu hal untuk mendatangkan kebaikan, terutama bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Melalui kisah hidup Bapak Agung ini yang dahsyat, ajaib, di mana dia sudah divonis kanker leukemia dan dia mengalami kematian, dan kemudian Tuhan datang menyelamatkan dia di alam roh dan kemudian termanifestasikan dia hidup kembali ya. Jadi luar biasa, kita mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi di dalam hidup kita tanpa kendali dan kedaulatan Tuhan. Nah, jika kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, sesungguhnya apa yang kita alami, kesengsaraan, kesakitan, kesusahan kita, sesungguhnya Tuhan ingin membawa kita lebih naik lagi. Amin. Dan Tuhan ingin menyatakan isi hatinya kepada kita yang mengasihi Dia. Dan juga Tuhan ingin lebih lagi, seperti tadi Pak Agung mengalami, dia tahu panggilan hidupnya di dalam Kristus. Itulah tujuan Tuhan menjadikan kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini mengalami kesusahan apapun bentuknya ya, percayalah waktu kita menghadirkan Tuhan, percaya Tuhan ya, tetap bernyala-nyala di dalam sakit pun, tapi Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada kita dan kita akan melewati lembah kekalaman itu. Dan bahkan kemenangan itu akan menjadi milik kita. Dan waktu kita dibangkitkan, menang dari masalah itu adalah tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi jika saat ini kita lagi mengalami keterpurukan, jangan pernah khawatir. Kalau Pak Agung aja dibangkitkan, pasti Anda juga bisa dibangkitkan, dipulihkan, atau dibangkitkan masalah ekonomi, masalah kesehatan, rumah tangga, konflik apapun. Waktu Tuhan hadir, maka Dia yang menjadi pemulih buat kita semua. Amin. Ya, luar biasa, kita sangat diberkati dengan kesaksian Pak Agung ini, dan kita doakan biar pelayanan Pak Agung ini semakin bersinar, biar berita tentang Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang hidup, semakin didengar oleh banyak orang dan akan membangkitkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kita Allah yang hidup. Dan terima kasih untuk Pak Agung ya, kita ucapkan. Ya, terima kasih. Iya. Sudah luar biasa kesaksiannya. Semua Iya. memberkati. Iya, pastinya sangat memberkati kita ya. Amin. Dan kita mau lelucon nih. Jadi Pak Agung sekarang umurnya berapa Pak? 3 tahun. Dari tahun 2022 ya, dilahirkan kembali. Berarti punya tanggal lahir 2 ya, Pak ya? 2. Luar biasa. Lahir secara fisik dan lahir di dalam Tuhan Yesus. Iya, amin. Luar biasa. Oke Pak, terima kasih untuk kesaksian yang dahsyat Pak. Saya aja sampai merinding-rinding nih denger ya. Semakin kita mengasihi Tuhan lebih Amin. lagi Pak. Amin. Oke. Sedikit mungkin ya, kita tadi lupa. YouTube-nya Pak Agung apa tadi? Oh, Mungkin kita YouTube nanti saya Agung Worshipper TV. Wes. Double P. Agung Iya. Worshipper Isinya TV. tentang apa tuh kesaksian? Itu tentang kesaksian saya, khotbah, Oke. juga saya mimpin pujian juga ada di situ. Oke, boleh. Nanti teman-teman mungkin boleh spill ya, biar semakin diberkati dari kisah kehidupan Pak Agung. Saya tangkap sejak kemuliaan Tuhan ditunjukkan kepada dia lebih lagi, hati dia buat orang marginal itu lebih dahsyat lagi. Itulah hati Tuhan, luar biasa. Mungkin next kita bisa bicara soal itu Pak. Boleh. Iya kan? Pelayanan. Nah, pelayanan. Oke, Pak Agung, Boleh. terima kasih untuk Terima kasih. kesaksiannya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Iya. Masih. Terima kasih Pak Agung. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.